Kalian pernah nggak merasa cemas, khawatir, takut gagal, takut tidak diterima, cemas akan masa depan, menyesal dengan apa yang sudah terjadi di masa lalu, menyesal karena sudah pernah menyakiti seseorang, menyesal akan kehidupan yang suram, atau merasa diri insecure, merasa diri tidak berharga, tidak lebih baik dari orang lain. Nah, inilah yang disebut dengan overthinking. Nah, overthinking adalah kegiatan berpikir yang dilakukan secara terus-menerus secara berlebihan. Hal ini terjadi karena didorong oleh dua situasi. Yang pertama adalah situasi yang terjadi di masa lampau. Misalnya, kalau dulu gue gak percaya sama dia, pasti ujungnya gak begini. Coba aja waktu itu gue lebih perhatian, pastikan gue gak diputusin. Harusnya gue gak ambil jurusan ini, sekarang malah bikin pusing. Kalau dulu gue dengerin kata ortu, pasti ujungnya gak begini deh. Yang kedua, situasi yang akan terjadi di masa yang akan datang. Misalnya, gue bisa nggak ya diterima kerja di situ? Gimana kalau ternyata dia nggak suka sama gue? Gimana kalau ternyata dia sukanya sama teman gue? Gimana gue kerja nih kalau corona masih kayak gini? Gue bisa nggak ya ngomong di depan banyak orang? Hal-hal demikian akan menekan batin kita sehingga akan timbul yang namanya anxiety dan berakhir pada stres berkepanjangan. Nah, selain itu, overthinking memberikan dampak yang tidak baik untuk kehidupan kita. Contohnya, susah tidur atau insomnia, kurangnya nafsu makan, menjadi kurang produktif, menutup diri, atau menyalahkan diri. Sebenarnya kalau dikaitkan dengan kehati-hatian, overthinking itu ada sedikit positifnya loh. Overthinking membuat kita dapat memikirkan segala jenis kemungkinan yang bisa saja terjadi, sehingga kita dapat berjaga-jaga. Namun masih banyak negatifnya. Overthinking cenderung membuat kita merasa takut gagal, panik, serta memikirkan hal-hal yang berbau negatif. Untuk itu, kalian bisa melakukan beberapa hal untuk mengurangi atau menghindari overthinking. Yang pertama, bergerak. Carilah kegiatan fisik yang membuat diri kita bergerak, sehingga tidak dapat memberikan ruang dan waktu kepada pikiran untuk memikirkan hal-hal yang berlebihan. Contohnya, TikTok. Yang kedua, mindfulness. Carilah waktu 5-10 menit untuk merecharge kembali pikiran Anda yang sedang sibuk memikirkan hal-hal yang berlebihan. Hal ini dapat membuat Anda lebih memahami diri sendiri, serta tindakan apa yang akan kamu lakukan. Yang ketiga, sharing. Carilah teman yang bisa kamu percayakan untuk menerima cerita-cerita tentang apa yang kamu alami. Mengeluarkan isi pikiranmu akan membantu menjadi lebih lega dan tidak merasa sendiri. Yang keempat, expressive writing. Tuliskan hal-hal yang kamu pikirkan. Urutkan mulai dari hal yang paling mengganggu sampai yang paling terkecil. Kamu bisa mulai mencari solusi dan fokus pada tulisan yang kamu buat sehingga dapat membantu kamu untuk mengurangi overthinking. Sekarang kamu tahu kan apa yang harus kamu lakukan saat mulai overthinking? Jangan lupa untuk tetap menikmati hidup dengan mensyukurinya.